dapat ketika bahwa di negara kita gitu, negara yang punya sumber daya alam yang sangat bagus seperti itu. Terkadang masyarakat sekitar itu kan tidak tahu gitu loh, bahwa ternyata potensi itu ada gitu loh. Senikmat-nikmatnya negeri orang, walaupun dengan gaji yang besar, pasti resikonya itu lebih tinggi. Dan belum tentu yang berangkat ke sana pun sukses. Bibit usia geus berapa hari, Pak? Untuk salah menang 5 poin. Ngomong cina ge biaya kolektor naik. Iya, karena BBM naik kan. Berapa? Salah, iya. Yang 3 kotak berapa? Belum ada kabarnya sih. Dengar-dengar 600. Ya kisaran segitu paling. Sama dengan di tahun 2005. Ketika itu saya lulus SMP dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan memang kondisi ekonomi keluarga kami pas-pasan dan kebetulan ayah sedang sakit. Ternyata pas di bulan Juli itu meninggal. Otomatis semua rencana yang tadinya saya keinginan untuk ke Jakarta pun tidak mau karena saya bertekad untuk menuntut ilmu, ingin sekolah lebih tinggi. Ternyata keadaannya lain, jadi berpikir adalah terbesit untuk pergi ke luar negeri. Di Desember saya sudah menginjakan kaki di Hong Kong dan alhamdulillah mendapat majikan yang baik. Di tahun ketiga kontrak kedua saya dibolehkan stay out, yaitu boleh tidur di luar. Jadi seperti orang kantoran, berangkat pagi, pulang malam. Saya memanfaatkannya semaksimal dan sebaik mungkin. Saya mengikuti kegiatan apapun yang diadakan oleh Dompet Duafa Hong Kong seperti taklim, kursus, dan saya juga berkesempatan mengikuti paket. Alhamdulillah saya mendapatkan ijazah SMA di sana, dan ketika pulang 6 tahun kemudian saya bisa melanjutkan kuliah ke salah satu perguruan di Indonesia. Kebetulan ketika saya di Dompet Duafa Hong Kong, saya sebagai volunteer ikut menangani kasus-kasus yang ada. Saya tinggal tidur bersama anak-anak yang bermasalah karena di sana pun berupa shelter, yaitu shelter tempat anak-anak yang bermasalah. Banyak sekali setiap hari pengaduan mbak-mbak yang bermasalah, dari mulai kekerasan, fitnah pencurian, pemukulan, atau bahkan saya menemukan 3-4 mbak-mbak yang hamil tinggal di shelter Dompet Duafa hingga melahirkan. Saya ikut mengurus bayinya. Sekarang kita belajar setik dari ujung. Setik itu cuma 1 sepatu aja. 1 sepatu lurus pelan-pelan sampai ke bawah. Coba sok sekarang. Pelan-pelan. Ininya bekas. Oke, putus. Sebenarnya 6 tahun di luar itu saya sudah merasakan sangat bersalah sekali. Ini terlalu lama saya menghabiskan waktu di negara orang. Saya ingin pulang sekali dan tidak ingin kembali lagi ke negara lain sebagai TKW. Jadi otomatis saya harus membuat perencanaan sekiranya ketika pulang itu saya tidak kekurangan secara finansial ataupun memiliki keahlian apapun. Makanya saya berusaha untuk memanage keuangan saya dengan sebaik mungkin di tahun-tahun terakhir. Jadi alhamdulillah ketika pulang ke Indonesia saya tidak perlu lagi seperti kawan-kawan yang lain untuk kembali ke luar negeri.
Keturunan ada yang dari ibunya sampai anaknya sampai cucunya, 3 generasi yang pergi ke luar negeri ada juga yang di sini tuh karena gengsi. Jadi ketika memiliki anak yang pergi ke luar negeri dia merasa bangga. Ada beberapa yang memiliki lahan dan dia tetap saja ingin ke luar negeri, mungkin kebutuhan yang lainnya bukan hanya ladang yang dibutuhkan, tapi dia butuh fasilitas kendaraan yang lebih, rumah yang lebih mungkin. Ada juga yang memang dia tidak memiliki penghasilan sama sekali, dia tidak memiliki rumah misalkan, dia tidak memiliki ladang, paksa ke luar negeri. Saya Raswan, seharian saya sebagai petani, anak saya semuanya berjumlah 3 orang. Istri saya sebagai ibu rumah tangga sedikit banyak menjadi penjahit, meskipun suruhan orang, meskipun penjahitnya tuh tidak profesional gitu. Jadi sekima mangkat nih saya bareng, kok ningkana pokoknya mah bantu-bantu lah kayak model adin, jambu bersihi, suket buat apa nih sawah, kalau ya rumnya juga termasuk ya bu keperluan nih sawah lah. Oke mah rewang-rewang. Kalau keinginan sih ada, kalau melihat dari tetangga-tetangga kanan kiri yang pulang dari TKI, nah terus berhasil. Tapi kan kalau mendengarkan berita-berita di TV ada yang begini begitu yang tidak mengenakan, nah di situ kan kendor lagi gitu. Oh iya. Tuh. Ya kalau untuk keluarga saya tidak menginginkan untuk keluarga saya terutama tidak menginginkan untuk pergi ke luar negeri. Sebenarnya punya prinsip keluar ya mencari makan sesuap nasi, di sini juga masih bisa makan sesuap nasi kayak gitu. Meskipun sedikit banyak di sini ya kita mencari di sini gitu. Alhamdulillah tabungan lebih dari 50% lebih mitra sudah mengikuti program dan musim kemarin sudah mulai melakukan tabungan awal sebesar 50.000 per musim. Ya, untuk penambahan itu kita tekan aja dulu lah gitu supaya seragam. Diawali dari memang kita secara pribadi udah senang gitu mempunyai istilahnya jiwa pemberdayaan. Walaupun kita memang basicnya ke pesantrenan, tetapi kita mempunyai jiwa ingin bersama-sama masyarakat lah, bukan sekedar kita itu membangun dari segi keagamaan saja, akan tapi kita punya cita-cita ingin juga membangun masyarakat dari ekonomi. Kesempatan ini kita akan membagikan titipan zakat dari program Lumbung Desa, yaitu program Dompet Duafa Jawa Barat. Memang saya di sini ketika kembali ke tanah air itu dalam usia yang masih sangat muda dan itu sulit sekali bagi saya untuk berbaur dengan masyarakat. Otomatis saya membutuhkan seorang sosok jembatan istilahnya untuk bisa berbaur ke sana. Dan melalui lembaga MH inilah, melalui Kang Ustadz inilah saya bisa bersilaturahim dengan para petani lebih banyak dengan para mitra. Bapak-bapak bisa jukut barang-barangnya ning gudang. Untuk sementara masih ana 4 jenis, tembe ana Poska, Orea, TS Baripuradan. Insya Allah sesisane berupa obat pestisida nyusul minggu-minggu depan lah. Sekiranya pas dibutuhna insya Allah wis ana. Terus baka sing obat rumput teh pengennya Ali Plus apa Ali Dupon? Poska dingin. Poska, terus pira Poska ya? Poska
Poska sekintal setengah. Secara garis besar memang Pak Ustadz ini adalah naungan payung saya untuk bisa stay, untuk bisa survei di kampung saya sendiri. Kepada beliaulah saya banyak menuntut ilmu, berbagi, dan belajar untuk berwirausaha dan mandiri tanpa harus pulang lagi ke luar negeri. Seperti itu. Program yang akan berjalan itu selain dari yang sudah ada, yaitu program kemarin itu Desa Produktif, kita lanjutkan, kita tingkatkan programnya itu menjadi program Lumbung Desa, yang dimana program Lumbung Desa ini insya Allah nanti ke depan kita itu akan istilahnya dari Dompet Duafa itu akan mempunyai toko pertokoan sendiri, kemudian juga pergudangan. Ya, sebenarnya untuk masyarakat sendiri dalam mensikapi roda perekonomian, yang pertama kita sebenarnya dimanapun kita, sebenarnya kita bisa hidup. Syarat kita itu bisa membaca peluang. Di desa kita juga banyak peluang untuk ekonomi, dan kita juga harus berpikir 1000 kali tatkala kita akan berangkat TKI. Kenapa? Coba pikirkan bagaimana nasib keluarga kita, yang belum berumah tangga bagaimana keluarga kita, ayah ibu kita, kemudian masa depan kita, yang sudah berumah tangga apalagi gitu kan, bagaimana suami kita, bagaimana anak-anak kita gitu, siapa yang akan membimbing gitu, siapa yang akan membimbing mereka. Itu jadi pesan saya, berpikir 1000 kali gitu, berpikir 1000 kali dengan mempunyai jiwa semangat bahwa kita itu bisa hidup di desa kita. Yang sudah itu hampir seluruhnya. Jadi dari pupuk kita kasih, kemudian obat-obatan juga kita kasih, bahkan untuk ongkos cocok tanam yang sudah itu memang dikasih. Jadi kemudahan itu sehingga masyarakat tatkala bercocok tanam, mereka nggak pusing lagi, nggak dipusingkan bagaimana nih saya harus cari pupuk, saya cari ongkos untuk modal gitu. Jika seorang wanita telah mengajarkan bagi wanita sedang haid menyentuh Al-Quran, hal ini dikarenakan. Ya, saya harap seperti itu. Dengan diadakannya Rumah Baca Bilqis, saya ingin anak-anak bisa mencintai dunia membaca. Dia bisa mengisi dunia anak-anaknya dengan hal-hal positif, dengan hal-hal baik, tidak seperti masa kecil-kecil saya. Nah, yang banyaknya yang keluar itu yang tidak punya sawah gitu. Jadi menggantungkan jadi buruh tani boleh dikatakan 1 tahun 2 kali, jadi kurang maksimal hasilnya tuh. Jadi ya kebanyakan ya pergi. Itu juga banyak yang punya sawah tapi masih juga pergi ke luar negeri itu. Sebelum ini ada tuh, kalau masalah pupuk, urea dan lain sebagainya, obat-obatan itu ya jadi ditanggung sendiri. Jadi kita ya mencari solusi sendiri-sendiri. Di antaranya ya kita minjem ke penjual-penjual urea gitu. Ya tentunya dengan bunga yang ya tinggi lah gitu. Dan alhamdulillah setelahnya ini datang terus ada dan saya langsung ikut, ya alhamdulillah. Jadi masalah pupuk dan obat-obatan teratasi meskipun kemudian dikembalikan ya gitu. Konsep PP ya Pak ya. Nah nanti biar saya handle gitu loh. Jadi nanti kita saling sinergi aja. Kayak sekarang kita mau ada kongres di Sragen, pasti kan ada
laporan kan seperti itu. Nanti sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Misalnya pemberdayaan ekonomi jalan ya. Jalan, Saya termasuk salah satu anggota KAMI, keluarga siap. migran Indonesia. Karena saya pun dahulu itu sempat aktif di ketika di Hong Kong di Institut Kemandirian. Duduk ya. Iya. Atau kasus yang terjadi TKI. Dan tadi Mas Nanang juga barusan ngobrol ya, kalau semalam itu ada salah satu keluarga. Setelah kembali Indonesia, tadi saya mungkin punya bekal dari luar negeri, melihat di lapangan di sana, karena ternyata di luar negeri itu tidak seindah yang dibayangkan gitu ya. Karena tadi terjadinya banyak kasus-kasus di sana. Akhirnya saya ke Indonesia itu pingin mensosialisasikan gitu loh ke seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Indonesia bahwa luar negeri itu bukan segalanya gitu. Kasus yang terjadi di sana pun berawal dari Indonesia gitu. Jadi saya setelah pulang ke Indonesia saya bentuk sebuah organisasi, ya alhamdulillah digandeng oleh Dompet Duafa, dinamakan oleh tadi Keluarga Migran Indonesia yang concern menanganin kasus baik itu pengaduan TKI atau kasus-kasus yang terjadi dalam TKI. Dan juga ada divisi pemberdayaan ekonomi. Saya melihat kan kesalahan itu tidak harus dari majikan saja. Bisa jadi karena tadi berangkatnya belum siap atau masih di bawah umur, tidak bisa bahasa sehingga terjadi kasus-kasus seperti itu. Sebenarnya antara pemerintah, kita LSM gitu kan, ataupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang advokasi, itu sebenarnya tujuannya sama gitu loh. Ingin bagaimana TKI itu bisa, masalahnya bisa terselesaikan gitu loh. Ketika ada kasus kita bisa cari mana sih sumbunya gitu kan, seperti itu. Cuman terkadang karena saya seorang TKI juga gitu ya, pernah ke luar negeri gitu kan, di sana juga saya sering melihat kasus-kasus kayak punten misalnya ada yang hamil di sana gitu kan, ataupun disiksa di sana. Saya lihat langsung gitu ya. Istilahnya saya berpikir toh kesalahannya tidak dari satu pihak gitu loh. Lapor ke kakak saya pas waktu itu di Taiwan. Terus dia lapor ke Depnaker, terus langsung dari pihak kepolisian sana tuh langsung datangin aku, dijemput. Terus diurus, saya ditempatin di Depnaker selama 1 bulan. Terus ya alhamdulillah saya bisa pulang. Tapi saya emang orang sana. Ketika kami punya masalah atau ada masalah yang menimpa TKI yang di luar, terus ada yang mengadu ke kita gitu. Langkah pertama yang saya lakukan ialah cari data dulu. Dia itu berangkatnya ilegal apa legal gitu. Berarti itu kan data itu ada di desa dong, iya kan? Kalau misalnya benar ini warga Kenanga contoh misalnya, dan pernah keluar negeri tahun sekian. Setelah itu baru kita cross check ke PJTKI yang awalnya menampung TKI itu untuk berangkat keluar gitu. Sekarang kan ada PJTKI, ada yang ilegal itu kan langsungnya biasanya, ada yang prosedural lewat BNP 2 TKI seperti itu. Semua yang berkaitan dengan Arab Saudi ikut ditutup. Misalnya anak sponsor bisa aja percaya. Karena apa? Jadi harus tahu dulu duduk permasalahannya di mana gitu loh. Karena tadi kita berada di 2 negara seperti itu, yang harus tahu batasan gitu loh. Karena bisa jadi yang tadinya kita mau nolong salah juga kalau kita salah sasaran gitu seperti itu. Saya sadar bahwa Indonesia itu sumber daya alamnya sangat bagus sekali dan itu harus bisa dimanfaatkan oleh kita gitu. Dan kenapa teman-teman itu berpikir untuk pergi ke luar negeri? Karena mereka itu kan belum tahu potensi mereka. Sedangkan mereka kalau dijalanin yang sudah saya lakukan gitu ya, ternyata mereka punya potensi yang sangat bagus sekali. Jadi ketika dipakai itu dia tidak terbuka si dadanya. Ini adalah salah satu kegiatan saya, yaitu menjahit bersama salah satu mantan TKW juga, dan juga ibu-ibu dan mbak-mbak tenaga produktif di sini.
lumayan besar pengaruhnya karena ini kerja nyata. Ini langsung bersentuhan dengan ibu-ibu tenaga wanita yang otomatis mereka memiliki keinginan untuk keluar negeri. Harapan saya dengan kecil tindakan saya seperti mengadakan rumah baca Bilqis ataupun bekerja sama dengan MH Manajemen membuat program-program ini, saya ingin ada imbasnya bagi masyarakat, setidaknya untuk tetangga-tetangga sendiri mereka agar lebih bisa berkarya di tempat sendiri tanpa harus pergi ke luar negeri. Pesan saya buat teman-teman yang masih di luar negeri agar segera membuat planning, harus menekatkan kapan saya akan segera pulang ke tanah air dan untuk memulai usaha sendiri, menjadi majikan di negeri sendiri.